Seorang nenek yang bernama Ruth Gregson ini memperalat kucing-kucingnya untuk mencuri di rumah tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah kisah pencurian dan perampokan yang mana kisah ini bisa dibilang unik karena tidak semua orang terfikirkan akan cara merampok dan mencuri seperti kedua orang ini. Gimana kisahnya? Syuk. Sebelum masuk ke ceritanya, aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini dan nonton video ini. Dan untuk kalian yang baru pertama mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga tahu channel YouTube ini. Oke? Yuk, yang pertama, ada seorang nenek yang memperalat kucingnya untuk mencuri makanan dan perhiasan dan uang di rumah tetangganya. Mana ceritanya? Begini. Di Columbus, Ohio, Amerika Serikat, ada seorang nenek yang berumur 86 tahun yang bernama, seorang nenek yang bernama Ruth Gregson ini memperalat kucing-kucingnya untuk mencuri di rumah tetangganya. Nah, nenek ini mempunyai 65 ekor kucing yang diasuhnya, yang dirawatnya, dipeliharanya, dan juga diajari atau diasuh olehnya, dilatih dan diberdaya kucing-kucing ini oleh sang nenek untuk mengambil makanan, mengambil uang, dan juga mengambil perhiasan di rumah tetangga-tetangganya. Lambat laun, tidak ada tetangganya ini menyelidiki sendiri. Kok ada orang yang bilang makanannya hilang, bilang uangnya hilang, bilang perhiasannya hilang, tapi tidak ada ditemukannya jejak pencuri manusia. Nah, akhirnya warga Columbus, Ohio, Amerika Serikat ini akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Dan banyak sekali tetangga-tetangga ini yang bilang ketika ada barangnya yang hilang, itu kucing si nenek Ruth ini datang ke rumah tetangganya. Ya mungkin kan tetangganya itu berpikir hanya seekor kucing yang datang ke kucing tetangganya. Biasa kan gitu, kalau kucing tetangga kita main ke rumah kita itu kan biasa. Nah, diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian, dan pihak kepolisian ini akhirnya mengintai rumah nenek Ruth ini. Dan setelah 3 jam diintai, pihak kepolisian dengan tercengang dan kaget melihat ada seekor kucing yang datang ke rumah nenek Ruth ini dengan membawa sebuah makanan. Nah, polisi ini tidak habis pikir kok bisa, dan akhirnya setelah penyelidikan dan barang bukti lainnya, pihak kepolisian akhirnya mendatangi rumah nenek Ruth dan menangkap nenek Ruth karena telah memberdaya kucing-kucingnya ini dan mencuri di rumah tetangganya. Kisah ini tuh seperti, kok bisa ya orang punya pemikiran untuk melatih hewan peliharaannya seperti kucing untuk datang ke rumah tetangganya mencuri. Kok bisa, gimana ya cara melatihnya itu, bagaimana kok bisa kucing-kucingnya ini kok bisa nurut dan bisa dilatih untuk mengambil ya makanan. Kalau makanan kan kalau kucing udah biasa ya, kalau mau mengambil makanan di rumah orang itu kan biasa. Tapi kalau mengambil uang dan perhiasan itu kok bisa, kok nenek Ruth ini padahal kan usianya sudah di lanjut usia, sudah berusia 86 tahun. Tapi kok bisa ya melatih kucing ini untuk mengambil perhiasan dan mencuri uang di rumah tetangganya? Ya enggak tahu itu gimana caranya, dan enggak tahu itu gimana caranya nenek Ruth untuk melatih kucing-kucingnya ini, enggak tahu bagaimana. Oke, jangan ditiru. Yang kedua, ada Andre Charles Tander yang lahir di Gauteng, Afrika Selatan pada 22 November tahun 1946. Andre ini terlahir dari orang tua yang bisa dibilang mapan karena ayahnya adalah seorang jenderal di Afrika Selatan yang sangat disegani dan dikagumi oleh masyarakat sekitar. Nah, sejak dari Andre kecil ini, ayahnya sudah bercita-cita untuk menjadikan Andre ini sebagai ahli hukum. Nah, ahli hukum ini bisa menjadi pengacara, bisa menjadi polisi, dan lain sebagainya.
Namun di saat Andre ini sudah dewasa, alhamdulillahnya Andre ini bisa diterima di kepolisian, dan akhirnya Andre bertugas sebagai kepolisian di Afrika Selatan. Pada tahun 1960-an sampai tahun 1970-an, Andre ini bekerja sebagai kepolisian di Cape Town Park, Afrika Selatan. Karir Andre ini bisa melejit dengan sangat cepat. Pada usianya ke-31, Andre sudah menjabat sebagai Kepala Departemen Investigasi Kriminal Johannesburg atau CID dengan pangkat kapten. Nah, namun usut punya usut, bisik-bisik tetangga, dan mulut dari mulut, Andre ini bisa menduduki jabatannya sebagai kapten di CID ini bukan karena keringatnya sendiri, bukan karena usahanya sendiri, namun melainkan Andre ini bisa menduduki jabatannya sekarang ini karena pengaruh jabatan ayahnya. Nah, ya biasa kan kalau ayahnya punya jabatan yang tinggi, anaknya juga dengan cepat punya jabatan yang tinggi, itu udah biasa. Pada tahun 1977, Andre ini pergi ke kota Durban untuk melakukan perjalanan wisatanya. Nah, di sela-sela perjalanan wisatanya, Andre ini merasa bosan, merasa gabut. Akhirnya Andre ini punya pemikiran dia ingin merampok sebuah bank. Kok bisa ya orang gabut? Kok bisa ya orang yang piknik berwisata terus tiba-tiba gabut, terus tiba-tiba punya pemikiran untuk merampok? Tuh kok bisa gitu loh, padahal dia itu juga punya cukup uang, dia itu juga punya cukup, dan maksudnya dia itu juga sudah punya pekerjaan yang layak dan gaji yang layak, tapi kenapa dia punya pemikiran yang out of the box untuk merampok di sela-sela perjalanan pariwisatanya gitu loh. Mungkin dia punya dua kepribadian mungkin. Nah, tidak ada sumber sih sebenarnya yang menyatakan itu. Sudah saya cari-cari apakah Andre ini punya dua kepribadian atau tidak, itu tidak ditemukan ya. Kebanyakan sumber hanya mengatakan bahwa Andre ini gabut dan udah bosan dengan kehidupan sehari-harinya yang seperti itu. Akhirnya Andre ini merampok dan akhirnya keterusan ingin merampok. Pada tahun 1977 ini Andre datang ke Durban untuk melakukan pariwisatanya tadi, dan akhirnya menyamar menjadi sebagai orang lain dan merampok bank di Durban. Nah, ketika sekembalinya Andre ini ke kotanya tersebut, Andre ini kan sudah menjadi kepala departemen kriminal di Johannesburg tadi. Nah, itu di sana dia mendapatkan laporan bahwa adanya perampokan bank dan kasus itu harus ditangani olehnya. Jadi, dia itu menangani kasusnya sendiri, dan sampai saat ini ya iyalah itu kan udah lama. Dan kasus itu tidak pernah terpecahkan. Ya gimana orang yang mencuri juga yang menangani kasusnya, ya jelas tidak mungkin terpecahkan ya kan. Nah, akhirnya itu sudah menjadi dua kepribadian Andre, yang mana ketika dia sudah tidak pergi bekerja, dia akan pergi merampok, menyamar menjadi orang lain dan merampok. Setelah kembalinya merampok, dia akan masuk shift sebagai seorang polisi. Nah, itu kan dia jadi punya dua kepribadian antara menjadi seorang polisi dan juga menjadi seorang perampok. Nah, akhirnya polisi mengusut dan menemukan bahwa Andre ini adalah orang yang merampok bank dan menyamar menjadi orang lain. Akhirnya Andre ini dijebloskan ke penjara, dan sampainya di penjara, Andre ini tidak punya pemikiran untuk insaf. Akan tetapi Andre ini malah melanjutkan aksinya, berpikir bahwa dia harus keluar dari penjara. Dan nah, pada tahun 1983 Andre ini mengajak dua rekannya di penjara untuk kabur dari penjara. Rencananya Andre ini berpura-pura untuk sakit pinggang dan temannya juga. Nah, akhirnya sesampainya di laboratorium atau ruang kesehatan, Andre ini diperiksa, namun Andre ini malah membunuh dokter yang memeriksanya. Setelah itu, Andre dan rekan satunya ini datang kembali ke penjara untuk menyelamatkan satu rekannya yang lain. Kejahatan Andre ini terungkap saat Andre ini mau melakukan aksinya merampok dan mengendarai
kendaraan yang tidak berizin. Akhirnya polisi mengetahui bahwa kendaraan yang tidak berizin itu dikendarai oleh seorang yang bernama Peter Harris, atau Peter Harris ini sebenarnya Andre, tapi Andre ini menyamar menjadi Peter Harris tersebut. Singkat cerita, polisi ini akhirnya menemukan tempat persembunyian Andre dan dua teman lainnya ini, dan kepolisian akhirnya menggerebek tempat Andre dan membawa ketiga tersangka tersebut. Namun kedua tersangka ini, dua rekannya Andre ini kooperatif, jadi kedua temannya ini tidak berontak saat ditangkap oleh polisi, dan Andre sendiri ini berontak dan tidak kooperatif, sehingga polisi melayangkan tembakan ke tubuh Andre, yang mana akhirnya membuat Andre saat itu juga meninggal dunia di tempat kejadian. Namun berita kematian Andre ini ditutup rapat-rapat, dan berita-berita Andre ini tertutup rapat karena ayahnya kan punya jabatan. Ya malulah kalau anaknya melakukan tindak kriminal sampai bahkan meninggal karena ditembak oleh polisi karena tindakan kriminalnya. Nah, itu tadi dua kasus pencurian dan perampokan, yang mana ide untuk mencuri dan merampoknya itu sebuah ide yang mungkin tidak akan pernah terfikirkan oleh orang lain ya. Yang pertama tadi kan ada seorang nenek yang memperalat kucing-kucingnya, itu kan gak mungkin kan kita punya pemikiran yang sampai seperti seorang nenek ini. Yang kedua, karena gabut, karena kehidupannya ya begitu-begitu saja, sampai dia keluar dari zona nyamannya untuk merampok. Dan lucunya lagi, ini dia adalah seorang polisi yang mana akhirnya menangani kasusnya sendiri. Nah, oke, itu tadi dua cerita dari saya. Oke, sekian dan terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.